Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini ditulis oleh Ellen G. White, di mana kita diingatkan kembali bahwa di hari-hari kehidupan kita harus meminta petunjuk daripada Yesus sendiri, sehingga Dia akan memberikan kita bagaimana kita harus hidup setiap harinya dalam kehidupan kita. Dengan doa dan bimbingannya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan yang terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal, di mana kita akan bertemu dengan Dia pada saat kedatangannya di kedua kali dalam di awan-awan. Karena itu, sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul kita, Langit Memuji Dia. Ayat inti kita terdapat dalam Mazmur 148 ayat 4 dan 5. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Matahari, bulan, bintang-bintang, bebatuan padat, arus yang mengalir, laut yang luas dan tidak tenang, mengajarkan pelajaran yang harus diperhatikan semua orang dengan baik. Di dalam buku Counsel to Teachers, halaman 190. Alam penuh dengan pelajaran tentang cinta Tuhan. Jika dipahami dengan benar, pelajaran ini mengarahkan pikiran kepada Sang Pencipta. Jadi sebuah pelajaran untuk kita saat ini, mengingatkan kita kembali tentang kita memiliki seorang pencipta. Dunia ini tidak jadi begitu saja sendirinya, tapi kita memiliki seorang pencipta, di mana Dia menciptakan matahari, bulan, bintang, bebatuan, apapun yang ada di dalam bumi ini, Dia menciptakannya, dan Dia adalah pencipta dari semua yang ada di dunia ini. Dikatakan di sini bahwa segala sesuatu berjalan menurut perintahnya. Bagaimana matahari, bulan, bintang-bintang, mereka memiliki fungsinya masing-masing. Dikatakan di sini bahwa menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah pencipta dan juga Tuhan adalah Tuhan yang teratur. Bagaimana Dia memberikan kita sebuah pelajaran untuk kita dapat perhatikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh cinta. Tuhan adalah Tuhan yang teratur. Dikatakan bahwa jika kita memahaminya dengan benar, pelajaran ini akan membawa pikiran kita kepada Sang Pencipta, dan kita dapat memuji kebesarannya oleh karena Dia melakukannya untuk masing-masing kita. Semuanya membawa pikiran kita dari alam kepada Tuhan yang menciptakan alam, mengajarkan kebenaran sederhana dan suci yang membersihkan pikiran dan membawanya dekat dengan Tuhan. Jadi semua yang ada di alam ini mengajarkan kita tentang kebenaran yang sederhana. Mungkin kita tidak memahami akan Tuhan itu seperti apa, tapi saat kita melihat akan alam di sekitar kita, walaupun sudah jatuh ke dalam dosa atau penuh dengan ketidaklayakan kita atau keberdosaan kita, tapi kita masih melihat keindahan-keindahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan masing-masing kita. Dikatakan juga bahwa pada saat Sang Pencipta memerintah, mereka menuruti akan semua firman-Nya. Jadi sangat luar biasa ya. Pada saat kita melihat ini, kita diingatkan kembali bahwa pada saat kita melihat akan ciptaan yang Tuhan telah ciptakan dalam kehidupan kita, maka kita dibawa kepada hubungan yang erat bersama Tuhan kita. Pada saat kita melihat keindahan alam yang menyatakan akan kasih-Nya, marilah kita merenungkan bagaimana Dia hidup di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan masing-masing kita. Dikatakan juga bahwa Guru Agung memanggil alam untuk memantulkan cahaya yang menyinari langit,
agar pria dan wanita dapat dituntun untuk menuruti firman-Nya. Jadi dia memiliki alat untuk dapat mengingatkan masing-masing kita untuk menuruti akan setiap firman-Nya. Dan di dalam alam melakukan perintah Sang Pencipta. Jadi ada yang mengendalikan semua yang ada di muka bumi ini. Karena dia adalah pencipta. Dia yang mengendalikan setiap apapun yang kita lihat di dalam dunia ini. Dalam kehidupan keseharian kita, dia mengendalikan kehidupan kita. Dalam alam kita melihat, walaupun ada bencana atau ada kerusakan-kerusakan yang setan buat untuk menghancurkan masing-masing kita, tapi ada keindahan, ada janji Tuhan yang masih tetap ada dalam kehidupan kita. Saat kita melihat bunga-bunga bermekaran, saat kita melihat akan pohon-pohon yang sangat kuat, di situ janji Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia bersama-sama dengan masing-masing kita. Kepada hati yang dilembutkan oleh rahmat Tuhan, matahari, bulan, bintang, pohon-pohon yang tinggi, bunga-bunga di ladang yang mengucapkan kata-kata nasihat mereka. Penabur benih membawa pikiran menuju penabur benih rohani. Pohon-pohon yang berdiri kokoh menyatakan bahwa pohon yang baik tidak dapat menghasilkan buah yang jahat. Demikian pula pohon yang jahat tidak menghasilkan buah yang baik. Seperti yang dikatakan Kristus kepada kita tentang makna dari berbagai hal di alam. Ilmu agama yang benar muncul menjelaskan hubungan hukum Tuhan dengan alam dan juga dunia kerohanian kita. Jadi sangat luar biasa ya, pelajaran kita terus mengingatkan masing-masing kita. Dikatakan bahwa pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang jahat, dan begitu pula pohon yang jahat tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Dikatakan di sini bahwa penabur benih dalam pikiran kita menabur benih rohani yang akan tumbuh dalam setiap kehidupan masing-masing kita. Apakah kita akan menabur pohon yang jahat itu, atau dalam kehidupan kita terus memupuk akan kehidupan karakter buruk kita sehingga akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Tetapi jika kita memupuk akan karakter yang baik itu, hari ke hari kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, bagaimana Dia menjanjikan akan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita sebuah peringatan bahwa Dia ada di sana untuk masing-masing kita. Saat kita melihat alam, bunga-bunga di ladang, matahari, bulan, bintang-bintang, pohon-pohon yang tinggi, mengikuti nasihat dari kehidupannya Kristus sendiri. Dikatakan bahwa kata-kata nasihat mereka mengingatkan kita bahwa Tuhan itu ada. Kita memiliki pencipta yang mengendalikan semuanya. Kita memiliki akan Tuhan yang dapat melihat atau mengontrol semuanya. Dikatakan dalam ayat inti kita juga mengatakan bahwa kita harus memuji Dia, di mana Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Kita harus memuji kehadiran Dia di sekitar kita, melalui alam di sekitar kita, melalui keindahan-keindahan bunga-bunga, bagaimana matahari tiap hari terbit dan juga terbenam, bagaimana bintang-bintang bercahaya. Semuanya mengikuti akan setiap perintah Tuhan. Dan juga dikatakan di sini bahwa kerohanian kita akan dituntun kepada kesempurnaan. Oleh karena di dalam alam, ilmu agama yang benar akan muncul dan menjelaskan hubungan Tuhan dengan alam dan juga dunia dengan kerohanian kita. Jadi bagaimana hubungan atau relasi itu terbentuk, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, begitu juga kita berhubungan dengan alam sekitar kita. Saat kita melihat alam, kita melihat bahwa hubungan kita harus begitu eratnya dengan Tuhan kita, karena waktunya sudah semakin singkat di dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu setiap hari kita harus meminta petunjuk daripada Kristus sendiri sehingga dapat menuntun masing-masing kita. Melalui alam kita dikembalikan kepada Sang Pencipta kita. Burung-burung layang dan bangau mengamati perubahan musim. Mereka berimigrasi dari satu negara ke negara yang lain untuk menemukan iklim yang sesuai dengan kenyamanan dan kebahagiaan mereka.
Kita dapat mempelajari juga dari burung layang-layang dan juga burung atau bangau. Dikatakan bahwa di sini mereka harus mengamati akan musim atau iklim, sehingga mereka akan berimigrasi, mereka harus pindah ke satu tempat yang berbeda, sehingga tempat itu akan membuat mereka nyaman pada kehidupan mereka. Dikatakan di sini bahwa mereka harus menemukan iklim yang sesuai dengan kenyamanan dan kebahagiaan mereka sebagaimana Tuhan merencanakannya. Dikatakan bahwa mereka dapat melakukan itu oleh karena ada yang mengontrol mereka, memberikan mereka pengertian. Walaupun mereka seekor binatang atau seekor burung, dikatakan bahwa mereka memiliki mereka dapat bekerja sama dengan Kristus di dalam kehidupan mereka. Sebagaimana burung-burung ataupun apapun itu yang Tuhan ciptakan, mereka dapat berkomunikasi dengan Kristus. Mereka dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana kita pagi-pagi kita bangun, burung-burung memuji akan Tuhan, akan pencipta mereka. Bagaimana kita sebagai manusia, apakah kita akan memuji kebesaran Dia atau penyertaan Dia dalam kehidupan kita? Dikatakan di sini bahwa pada saat mereka harus melakukan perjalanan yang jauh atau mereka harus terbang ke negara-negara lain untuk mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan mereka. Disitulah kita melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan burung-burung ini. Sebagaimana yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, mereka patuh kepada hukum yang mengatur kehidupan mereka. Dikatakan juga bahwa mereka patuh kepada hukum yang mengatur kehidupan mereka. Bagaimana dengan manusia yang memiliki akal budi, memiliki hikmat kebijaksanaan dari surga? Bagaimana kita? Pertanyaan yang kita harus renungkan. Burung-burung saja mereka mengikuti akan peraturan hukum itu, hukum alam itu terjadi dalam kehidupan mereka dan mereka mematuhinya. Bagaimana dengan masing-masing kita sebagai manusia yang memiliki akal budi? Menjadi pertanyaan untuk kita renungkan. Tetapi makhluk yang dibentuk menurut gambar dan rupa Tuhan gagal untuk menghormati Dia dengan mematuhi hukum alam. Counsel to Teacher halaman 188-189. Pertanyaannya, apakah kita adalah manusia yang memiliki akal budi, ciptaan yang sangat istimewa, tetapi seringkali kita gagal untuk menuruti atau memantulkan gambar Kristus. Gagal untuk menghormati Dia dan mematuhi hukum alam. Seringkali kita bukan mematuhi hukum alam, kita merusakkan alam itu sendiri. Sebuah pelajaran untuk kita dapat melihat kembali bagaimana langit memuji Dia, bagaimana ciptaannya. Hanya manusia saja yang sering memberontak karena pilihan masing-masing kita. Tapi kita diingatkan bahwa bagaimana burung-burung atau semua ciptaannya menuruti akan hukum alam itu, akan Tuhan sendiri. Kita pun sebagai manusia, marilah kita mengambil tindakan kita menuruti atau mematuhi akan hukum alam itu, sehingga kehidupan kita akan membawa kehidupan yang penuh penyerahan. Marilah kita melihat bagaimana kehadiran Kristus di dalam kehidupan masing-masing kita. Bagaimana Dia hadir di sekitar kita. Walaupun mungkin kita menghadapi akan banyak sekali masalah ataupun bencana ataupun apapun yang kita hadapi. Kita tahu bahwa saat kita melihat alam di sekitar kita, janji Tuhan ada pada kita, bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Sehingga pujianlah yang akan menjadi bagian kita untuk kita ucapkan setiap saat di dalam kehidupan kita dan dalam penyerahan kita. Setiap saat kita dapat memuji Tuhan karena Dia ada dalam kehidupan masing-masing kita. Dan biarlah pelajaran ini dapat menuntun masing-masing kita untuk kita dapat hidupkan di dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat kembali, mengingat akan pencipta kita, bahwa kita patut untuk memuji Dia, menuruti akan hukumnya, hukum alam, hukum yang Dia berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati bagaimana besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah sebuah pilihan bagi masing-masing kita untuk kita dapat tentukan saat ini. Dan biarlah setiap saat kita dituntun untuk dapat
melihat kemuliaan Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kesempurnaan tabiat yang Dia kehendaki kita miliki dalam kehidupan kita. Pemirsa, kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.